Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ketua kelasnya memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan Pancasila. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji santri kami, santri SD Al-Islam, berjanji: satu, mencintai Allah dan Rasul-Nya; dua, berbakti kepada orang tua; tiga, patuh kepada bapak ibu guru; empat, melaksanakan kewajiban derajat dengan sungguh-sungguh; lima, menyayangi dan mengasihi sesama teman. Oke, sudah. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat semuanya? Sehat. Kelas 6 ada yang tidak masuk? Ya. Masuk semua? Ya. Oke, saya absen dulu ya. Nanti bilang hadir dengan mengangkat tangan ya. Abizar Rizky Tamami, Indi Faiza Latifa, Keanu Aska Ganendra, Meisya Anggraini, Naura Afril Jasmin, Parastika Asila Putri, Rahma Laila Zahra, Syafa Auliatul, Stefano Putra, Dewi Permatasari.
Oke, masuk semua ya? Oke. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran matematika pada hari ini, saya mempunyai ice breaking. Biar kalian tambah semangat sebelum mengikuti pelajaran matematika. Masih ngantuk? Masih. Sudah sarapan atau belum? Oh, sudah. Oke. Jadi ice breakingnya hari ini adalah berdiri semua. Berdiri. Ditaruh bukunya. Oke. Satu tangan. Apa kita jenenge? Satu tangannya lagi menunjuk. Nah, oke. Ke temannya. Kebalik. Gini loh. Sik toh. Ini. Gini. Nah. Gini lah. Di atas telapak tangan temannya. Oke, sudah? Nanti cluenya adalah kalau saya bilang kata apel, silahkan tangan temannya diapain ya? Ya, digenggam. Cepet-cepetan. Misalnya apel, set. Nah, langkah temannya nanti menghindari sebisa mungkin ya. Oke, tadi cluenya apa ya? Apel. Di sini saya mau cerita dulu. Nanti ada kata-kata apel silahkan digenggam. Oke. Pada suatu hari, ibu ke pasar sedang membeli anggur. Setelah membeli anggur 1 kilo, wah banyak sekali. Lalu ibu membeli lagi buah apel. Oke, jadi ibu membawa 2 buah apel dan buah anggur. Setelah sampai di rumah, buah anggur dimakan Bobby, dimakan anaknya, dan buah apel dimakan Siska, anaknya juga. Oke. Buah apel dan anggur sisanya dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, sudah ya? Sudah toh? Oke, tepuk tangan semuanya. Duduk. Tadi siapa yang itu ya? Saya kenaan tangannya temennya siapa? Hampir semuanya. Oke, sudah ya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Perkalian pecahan bab 1 di kelas 6. Apa sih tujuannya? Tahu nggak tujuannya? Sebelum tujuannya, untuk apa sih ini perkalian pecahan? Misalnya kayak B, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Misalnya Mbak Dewi membeli 6 bungkus permen. Setiap permen berisi 1 bungkus berisi 4. Berapa permen seluruhnya Mbak Dewi? Itu nanti akan digunakan perkalian pecahan atau perkalian. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, kalian bisa memahami konsep perkalian pecahan. Yang kedua, kalian memahami operasi perkalian pecahan dengan bilangan
asli ataupun sebaliknya. Yang ketiga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, selanjutnya hari ini saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Nanti gabung dengan kelompoknya langsung ya. Kelompok 1 Mbak Indi, Mbak Dewi sama Mbak Naura. Oke, udah bertiga pas. Yang kedua Sila dan Meisha. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 3-nya Syafa dan Rahma. Dan yang terakhir yaitu laki-laki Mas Kiano, Mas Abi sama Mas Vanu. Oke. Nah ini, apakah kalian sudah siap belajar matematika? Ya. Hari ini kita akan membahas perkalian pecahan. Silakan dibuka buku matematika kalian halaman 7. Dibuka aja halaman 7. Halaman 7. Oke. Saya terangkan dulu. Halaman 7 itu kira-kira di situ ada apa, Cah? Kebun. Ada kebun. Ada kebun. Air di dalam ember besar digunakan menyiram berapa meter kebun? 2. Ini satu ember besar itu 2. Kalau ember kecil menyiram berapa? 3/5. Nah, pertanyaannya Pertanyaannya adalah berapa luas kebun jika disirami menggunakan ember besar dan ember kecil. Nah, di sini kalian nanti akan melibatkan apa tadi? Perkalian pecahan. Perkalian pecahan dengan bilangan asli ataupun dengan sebaliknya. Nah, ini pertanyaannya yang pertama. Tentukan luas kebun yang disirami dengan 5 ember besar. 5 ember besar. Tadi kalau satu ember besar itu berapa kebun? Berapa meter kebun? 2 meter. Kalau 5 ember nanti berapa? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, berapa luas kebun yang disirami dengan 2 ember kecil? Yang setiap embernya yaitu bisa menyirami berapa? 3/5. Oke. Nah, ini jawabannya. Nek punya sama ada? Nek halaman ini. Oke. Jadi, Cak, kalau 5 ember air yang setiap kebunnya tadi berapa? 2 meter. Berarti itu sama dengan 5 kali 2. Berapa, Cak? 5 kali 2? 10. Nah, ini. Kalau 1 ember 2 meter. Kalau 5 ember berarti dikalikan 5. Berarti 10. Oke, selanjutnya. Kalau 3/5 yang tadi. Yang ember kecil. Kok ada ininya ya? Gak apa-apa, wes. 3/5. Ini dilihat, ini pecahannya berapa? 3/5. 3/5-nya ada 2 karena disiram berapa tadi? Karena 2 ember kecil. Nah, ini 3/5. Ini juga 3/5.
5. Oke. Berarti kira-kira gimana jawabannya? 3/5 dikali berapa? Dikali 2 karena 2 ember kecil. 2 kali 3/5 berapa? 6/5. Atau bisa dihitung ini. Berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/5. Oke, lanjut. Contoh lain. Contoh lain. Coba dibaca bareng-bareng nomor 1 ya, Zel. Coba tentukan. Pohon mangga mana lagi? Jika ternyata pohon mangga mana lagi adalah 2/3 dari 15 seluruh pohon mangga di kebun. Oke. Tadi pohon mangga mana lagi? Banyaknya pohon berapa tadi? 2/3. Dari berapa pohon? 15. Berarti caranya gimana, Cah? 2/3 dikali 15. 2 dikali 15 berapa? 30. 3-nya tetap 30 dibagi 3 10. Berarti berapa seluruh pohon mangga? 10. Misalnya nanti lah ini mau tak ganti 5/3. Berarti 5/3 dikali 15. Tahu nggak jawabannya berapa? Berapa? 5/3 dikali 15. Ayo berapa? Coba dihitung. 5/3 dikali 15. Iya, 75/3. 75 bagi 3 berapa? Berapa 75 bagi 3? Saman punya uang 75.000. Mau bagi cah 3, cah 1 oleh piro? Berapa? Bukan. 75 dibagi 3. Ya, berapa? 25. Oke. Selanjutnya nomor 2. Pertanyaannya kalau dilihat kira-kira sama enggak? Yang A sama yang B. Apa yang membedakan? Oh, kebalik aja. Kebalik, Bu. Sitoke satune pecahannya nek belakang. Satune pecahannya nek depan. Tapi dilihat 8 kali 3 berapa? 24. 24 dibagi 4 6. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Yang bawahnya 3 kali 8 24. 4-nya turun. 24 dibagi 4 6. Apakah jawabannya sama? Sama, tapi soalnya beda. Beda atau terbalik. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa, ayo dibaca, 8 kali 3 per 4 sama dengan 3 per 4 kali 8. Karena hasil kalinya sama pada
pecahan juga berlaku sifat komutatif seperti pada perkalian bilangan asli. Berarti sifat komutatif itu apa, Cah? Sifat sing dibolak-balik itu hasilnya sama. Maksudnya bilangan asli itu ini, Cah. 8. Bilangan asli itu berapa itu, Cah? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau pecahan yang mana? 3/4. Atau contoh lain berapa? 2/4, 5/5, 7/2. Banyak pecahan ya, Cah. Pecahannya banyak. Oke, selanjutnya. Nah, apakah ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Cepet ya, Cah ya, karena babnya hari ini kita cuman apa, Cah? Perkalian pecahan. Apakah ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Oke. Sebentar. Pertanyaannya apa? Kenapa 2 kali 3/5 adalah 6/5? Kenapa tidak 6/10, Bu? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Dewi. Tadi yang ditanyakan ini. Oke, sebentar ya. Wow, ini. Bentar. Berapa tadi Mbak Dewi? Kenapa 2 kali 3/5 sama dengan 6/5? Kok tidak jawabannya? Kok tidak jawabannya 6/10? Kok tidak jawabannya 6/10? Maksudnya Mbak Dewi itu gini, Bu, kenapa kok yang atas saja yang dikalikan? Ya toh, Cah? Nyapa kok gak sak ngisore bareng dhuwur karo atas sama bawah? Kenapa, Den? Tahu nggak? Ini pertanyaan yang bagus loh. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Karena bawahnya pecahan. Oke. Dikaleni. Oke. Jadi dulu kelas 5 Saman pernah belajar tentang penjumlahan pecahan. Contoh nih, aduh. Berarti kan ini 3/5-nya kan ada 2 toh, Cah? Ya toh? Berarti kan 3/5 ditambah 3/5. Bener enggak? Ya enggak? Nah, kalau penjumlahan kemarin bawah penyebutnya sama, berarti jawabannya juga sama. Yang atas berapa? 3 tambah 3? 6. Atau contoh lainnya, misalnya nih kayak tadi mana tadi? Sebentar. Kayak tadi ini, yang mana tadi? Nah ini kayak tadi ini kan berapa, Cah? Ini tadi 3/5, ini juga 3/5. Yang diarsir aja berapa? Semuanya
6/5. Ada 6 bagian, 1/5 bentuk pecahannya adalah 6/5. Oke, Mbak Dewi sudah paham? Sudah? Oke, yang lain sudah paham? Oke, sudah paham. Mungkin ada pertanyaan lagi, tidak? Nggak ada? Nggak ada, oke. Setelah ini, kalian akan saya bagikan soal lembar kerja kalian, kelompok kalian masing-masing. Nah, nanti Bu Sin beri waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan. Dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing, silahkan diskusi. Lalu setelah selesai mengerjakan, setelah waktunya nanti selesai, nanti perwakilan kelompok menuliskan hasil jawabannya ke depan. Ya, menuliskan hasil jawabannya ke depan. Nanti silakan jawabannya sampean ini, jawabannya kalian ini dipresentasikan kepada teman-teman kalian. Saman baca hasil kerja kalian nanti diutarakan kepada teman kalian. Ya. Oke. Saya akan berikan lembar kerjanya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 tadi ini. Jadi nanti kerjakan nomor 1. Oke, sebelum itu di buku juga ada anak-anak, halaman 15 dibuka semuanya. Itu saya ambil soal latihan di situ, tapi kalian tak kasih ini biar nanti bisa menjawab di sini. Nanti bisa dikumpulkan. Halaman 15 ada soal nomor 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Oke, sudah paham? Oh, ini kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4. Jadi nanti yang maju sesuai nomornya. Kelompok 1 maju nomor 1, kelompok 2 maju nomor 2, dan seterusnya. Silakan dikerjakan dulu anak-anak. Iya, kelompok 3. Silakan dikerjakan dulu. Apa? Ya, dikerjakan sama nomor berapa tadi, kelompok berapa? Ya, berarti dikerjakan nomor 4. Oke. Apa?
10 menit waktunya lama dikerjakan. Boleh minum. Yang mau minum silakan minum. Nanti kalian dehidrasi kalau nggak minum. Ya ini kan yang diarsir berapa nomor 1 pertanyaannya 3/4 toh, berarti ini 1, 2, 3, tapi buatnya berapa kotak? 4. Coba didiskusikan. Dan ini minta berapa ini? 4, berarti nanti gambarnya ada enggak, cuman suruh gambar aja. Apa? Ini aja. Gak usah ya. Gak usah, ini aja. Kamu kelompok berapa? 3 toh. Berarti ini aja. Ini kerjakan. Sama yang ini. Ini sama ini. A, B, C. Kerjakan. Ya, nanti di depan. Sudah selesai, sebentar. Nunggu kelompok lain. Saya tak lihatnya dulu. Jadi nanti kamu itu disuruh membuat soal cerita. Ini nanti dibaca aja nanti kelompok 4 ya. Dibaca aja perwakilan. Itu nanti kelompok 4. Ini dibaca. Ya, dibaca aja, kan banyak toh. Jawabannya dibaca. Soal cerita. Terus ini terus ini enggak ada jawaban. Bentar. Kan 4 dikali 3/4. Ini 4 dibagi 4 berapa? Berarti sisa waktunya kurang 4 menit. Ayo, nanti kalau sudah selesai semuanya bisa mempresentasikan ke depan. Nanti langsung 2 kelompok ya. Bisa nggak nanti langsung 2 kelompok?
Kelompok 1 sik dibagi 2 aja ya. Kelompok 1 kelompok 2 kelompok 4-nya nanti dibaca aja. Cara nggak ditulis itu? Ya, ini ditulis, ini ditulis. Tapi yang kecil-kecil ini nggak usah, cuman 3 diarsir gitu toh. Yang kecil ini loh, ini nggak usah. Cuman digambar. Paham? Ini sama ini. Ini aja yang A ya, gak usah. Kelompok 4 dibaca aja nanti karena soal cerita. Gak usah. Cuman A ini, yang B ini gitu toh. Gimana Mbak Syafa? Ada pertanyaan? Ya. Pokoknya ini aja nanti. Ya, gak usah. Kelompok 4-nya nanti dibaca aja. Dibaca aja ya. Nanti maju ke depan tapi. Kurang 1 menit. Ini segera yang belum tiap kelompok. Apakah sudah semuanya? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Oke, udah siap ya? Sudah ditunjuk tiap kelompok untuk maju ke depan ya? Oke. Silakan nanti kelompok 1 dulu menulis ke depan, setelah itu langsung membacakan hasilnya kepada teman-teman. Ya, yang digambar apa nanti diterangkan. Ya, kelompok 1 perwakilannya. Ya, sekarang silakan. Gak usah malu-malu Mbak Dewi. Iya.
Pertanyaan nomor 1, arsirlah masing-masing bagian pita yang dimiliki Hani. Buat 4 potong pita, benar ada 4. Masing-masingnya 3/4. 3/4 itu berarti arsirannya gimana arsirannya? Itu yang A, ditulisin Mbak Dewi A. Nah, 1A, sekarang 1B. Hapusnya nih, menghapus ini loh. Nah, hapus semua aja. Oh, terus mengulangi ini. Ya. Kapan tulis baru ya, Cah? Terima kasih kepada siapa? Pak Prabowo. Oke, dibaca Mbak Dewi. Dibaca yang A, maksudnya gimana? Yang di sini ada 4 potong pita masing-masing harganya 3/4. Ya. Satu potong pita itu mempunyai panjang 3/4. Jika dikalikan 4 dikali 3/4 Ya. Adalah 3 meter. ya. Bener, Cah? Bener, anak-anak? Benar. Oke, yang pertama ini berapa pita tadi? 4. Setiap pitanya 3/4. 4 itu banyaknya semuanya. Ya. Terus yang B, 4 dikali 3/4. 4 dicorek karena 4 dibagi 4 berapa? 1. 1 kali 3, sisanya adalah 3 meter. Sudah paham? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Tepuk tangan semuanya aja. Oke, lanjut ke kelompok 2. Silahkan. Bisa nggak? Bisa. Nah. Apa? Ini dibaca nanti. Ini penjelasannya. Terkena bajumu loh paling. Maksudnya nempel layar. Bisa. Hapusin dulu. Hapusin. Kita baca dulu sambil menulis jawabannya. Soal nomor 2. Vina membuat 75 kue pastel. Siapa yang pernah beli kue pastel? Pernah. Di pasar berapaan, Cah, harganya? 500.
1000. Untuk acara keluarganya sebanyak 2/5 dikonsumsi oleh keluarganya. Pertanyaan yang A, berapa kue pastel yang dikonsumsi keluarga Vina? Yang B, banyaknya kue pastel yang belum dikonsumsi oleh keluarga Vina. Berarti ini melibatkan perkalian pecahan lagi. Sudah? Oke, dijelaskan yang A. Yang Jadi, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Jadi banyaknya kue pasta yang dikonsumsi oleh keluarga Vina. lihatnya ke teman-temannya. Jadi banyaknya jadi banyak kue pasta yang sudah dikonsumsi oleh keluarga Vina adalah 10. Ya, 10. Terus yang B. Jadi banyaknya kue pasta yang belum dikonsumsi keluarga Vina adalah 65 buah. Oke, berarti ini melibatkan pecahan. Tadi berapa tadi? Pecahan pastel yang dikonsumsi keluarga Vina? 2/15. Banyaknya pastel berapa? 75. Berarti 2/15 dikali 75. Jawabannya adalah 10. Soal nomor 2 yang belum dikonsumsi oleh keluarga Vina. Jadi banyaknya pastel tadi dikurangi dengan yang sudah dikonsumsi oleh keluarganya Vina. 75 dikurangi 10 adalah 65. Sudah paham? Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Sekarang lanjut kelompok 3. Kelompok 3 deh kok. Kelompok 3. Kelompok 4-nya nanti ditulis apa dibaca anaknya? Kelompok 4-nya ditulis gak apa-apa ya. Ini bisa nggak nulis berdua? Coba Mbak sama nulis yo. Biar temannya nanti tahu jawaban dari kelompok 4, biar ditulis di bukunya masing-masing. 2 soal ya, A sama B. Cukup ya, nanti tulisannya kecil-kecil ya. Soal yang nomor 3 saya bacakan. Ada 180 siswa kelas 6 di SD Melati. Sebanyak 1/6 memilih ekstra musik. Sebanyak 2/3 memilih musik dan melukis. Pertanyaan yang A. Berapa banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler musik? Berarti tadi yang musik pecahannya berapa? 1/6 dikali dengan jumlahnya siswa. Yang kedua, berapa banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstra melukis? Yang ketiga, sebutkan bentuk pecahan yang menunjukkan banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstra melukis. Sudah? Oke, silahkan dijelaskan Mbak Safa. Tak taruh sini ya. Yuk. Jelaskan dulu ke teman-temannya.
Jadi banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler musik adalah 30 siswa. Karena apa? Karena 1 per 1 per 6 6 kali 180 sama dengan 30. B. 2 per 3 kali 30 sama dengan 20 siswa, atau 180 kali 1 per 6 kali 2 per 3 sama dengan 20 siswa. C. Bentuk pecahan yang menunjukkan banyak siswa kelas 6 mengikuti ekstrakurikuler melukis adalah 1 per 6 kali 2 per 3 kali 180. Ya, saya pinjam dulu ya. Oke, sebentar Mbak Safa. Nomor 3A. Tadi yang ikut apa tadi ekstra pecah? Musik 1 per 6. 180 tadi apa? Banyaknya siswa. 1 per 6 kali 180 jawabannya berapa? 30. Yang B. 2 per 3 tadi anak yang ikut melukis. Kenapa dikalikan dengan 30 kok tidak 180? Karena yang melukis itu juga ikut musik. Berarti ikut ekstra musik, ya ikut ekstra melukis. Ya, jadi makanya dikali 30 berapa siswa berarti? 20. Selanjutnya bentuk pecahannya berarti 1 per 6, 1 per 6-nya dari ini, 2 per 3-nya dari apa tadi? Melukis, 180-nya dari banyaknya. Sudah paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang lanjut kelompok 4. Lanjut kelompok 4. Iya, ini. Pak, kecoret. Terakhir ini kelompok 4. Kelompok 4 ini disuruh membuat soal cerita. Ya, disuruh membuat soal cerita dari bentuk perkalian yang sudah disediakan pada soal. Ya, itu. Ya, itu soalnya. Terus soal ceritanya kecil-kecil bisa nggak? Atau dibaca saja? Mau dibaca atau ditulis? Ditulis? Cukup? Yang ini ditulis ini. Atau dibaca aja ya? Dibaca. Dengarkan Mas Stefano membacakan jawabannya, didengarkan. Tak taruh sini ya. Ya, ke teman-temannya. Ada temannya. Rani menempuh jarak 20 km dari rumah ke rumah neneknya. Saat ini Rani sudah menempuh 1/4 jarak yang seharusnya ditempuh. Berapa jarak yang sudah ditempuh Rani? Berapa jarak yang masih harus ditempuh Rani lagi untuk sampai ke rumah nenek? Nah, lanjut yang Rumah ini. nenek. Nanti akan isi tapi bisa. Nah, dibaca dibaca
Rani membutuhkan 1/4 kilo tepung terigu untuk membuat satu adonan kue brownie. Berapakah kilo tepung yang dibutuhkan jika Rani akan membuat 20 adonan kue? Ya, oke, sebentar Mas Stefano, saya ambil dulu mikrofonnya. Tak lihat jawabannya kelompok 4 dulu ya. Dengarkan anak-anak. 4A itu pertanyaannya 1/4 dikali 20. Berarti kelompok 4 nanti disuruh untuk membuat soal cerita yang isinya perkalian 1/4 kali 20. Soal ceritanya gini, bener atau salah? Dikoreksi kelompok 1, 2, 3 dikoreksi. Rani menempuh jarak 20 km dari rumah ke rumah nenek. Saat ini Rani sudah menempuh 1/4 jarak. Berapa jarak yang sudah ditempuh Rani? Benar atau salah? Benar. Jadi apa perkaliannya? 1/4 dikali 20. Paham, nak? Paham, Cah? Oke, sekarang yang B. Soalnya adalah 20 dikali 1/4. Jawabannya gini. Rani membutuhkan 1/4 kilogram tepung terigu untuk membuat satu adonan kue brownies. Pernah makan kue brownies? Warnanya apa? Coklat. Mas Stefano suka kue brownies? Lumayan. Berapa kilogram tepung yang dibutuhkan jika Rani membuat 20 adonan kue? Berarti 20 dikali 1/4. Benar atau salah, anak-anak? Benar, karena berapa tadi? 20 adonan dikali 1/4. Tepuk tangan dulu untuk Mas Stefano. Silakan duduk. Oke, kalau dilihat dari soalnya Mas Stefano, ini tadi bersifat apa tadi? Sifat apa tadi? Sifat apa tadi? Komutatif. Apa tadi Mbak Indi? Katamu Mbak Indi komutatifnya? Kebalikannya Bu, pecahnya satunya di depan, satunya di belakang. Tapi jawabannya sama. Oke, sudah paham semuanya? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Jadi nanti untuk yang jawabannya kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4 nanti ditulis setiap kelompok ya di buku tulis masing-masing untuk belajar mandiri di rumah. Kan tadi sama kan cuman mengerjakan kan kelompok 1 ya nomor 1, kelompok 2 ya nomor 2, kelompok 3 ya nomor 3, kelompok 4 ya nomor 4. Jadi nanti silakan dikerjakan lagi, bisa mencontoh kelompok lain yang telah mengerjakan di depan. Oke, sudah ini Cah? Kalau nggak ada pertanyaan, coba Busin mau tanya. Coba Busin mau tanya. Yang ini sebentar. 1/6 kali 180. 1/6 kali 180.
80. Oke, ini tadi perkaliannya gimana? 1 ya 1 kali 180. Terus dibagi 6. Pertanyaannya gini, kelompok 3 tadi nomor 1 pertanyaannya apa? Berapa banyak siswa ya, Cah ya? Berapa banyak siswa? Nah, kenapa jawabannya kok enggak di sini aja? Iki 6. Kenapa jawabannya kok enggak 180 dibagi 6 tok? Kok jawabannya kok 30? Kenapa? Masih bisa dibagi yang pertama, yang kedua karena lihatan soalmu nomor 3A. Pertanyaannya apa? Ada nggak pertanyaannya? Yang ditanyakan adalah tadi bukumu halaman 16 3A. Sudah? Berapa? Halaman 16 gak ada atau bukumu? Nah, ini loh pertanyaannya apa? Berapa banyak siswa? Berarti yang ditanya itu adalah banyaknya siswa. Lek 180/8 ini maksud banyaknya siswa. Ini kan masih pecahan, yang ditanyakan banyaknya siswa, makanya banyaknya siswa adalah 30. Oke, sudah paham semuanya ya? Oke, ini saya hapus. Oke, sudah selesai. Jadi kita hari ini membahas tentang apa tadi? Perkalian pecahan. Berlaku sifat apa tadi? Komutatif. Komutatif tadi apa? Kebalikannya bilangan asli dikali pecahan ataupun pecahan dikali dengan bilangan asli. Oke, terus selanjutnya setelah belajar perkalian pecahan ini, kalian bisa nggak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Contohnya apa? Lek kehidupan sehari-hari? Membuat kue misalnya. Bu, saya mau membuat kue 4 loyang. Nah, setiap loyang itu harus berisi 0,5 kilogram tepung terigu. Berarti saya harus butuh berapa? Itu berarti dikalikan. Loyangnya tadi berapa? 4 dikali 0,5 kilo. Terus apa lagi Mbak Nora tadi? Menyiram tanaman, pinter, ember tadi. Lek saman punya tanaman yang luas, ayahnya punya tanaman yang luas, mau menyiram air menggunakan perkalian pecahan. Kalau ayahnya nggak bisa perkalian pecahan, saman sing menghitungnya. Ya, biar saya ya yang menghitung berapa banyaknya air yang dibutuhkan untuk itu tanamannya. Oke, setelah itu nanti untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang nanti akan membahas tentang pembagian pecahan. Ya, hari ini tadi kan sudah perkalian pecahan, nanti minggu depan kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Nanti kalian bisa baca-baca dulu materi yang ada di buku paket masing-masing. Semuanya punya bukunya. Ada yang hilang atau enggak? Ada yang hilang? Tidak.
buku itu disimpan ya. Saman kan sudah kelas 6 toh. Nanti disimpan sampai kan kelas 6 cuma sebentar. Ya kan, cuma sebentar. Nanti dibaca-baca pembagian pecahannya untuk minggu depan. Coba nanti ice breakingnya tak buat pertanyaan tentang pembagian. Coba Saman belajar di rumah atau tidak. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi menuju siang, jam berapa ini sudah? Jam 9, setengah 9, menutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya mempunyai jargon matematika kepada kalian semuanya. Jargonnya gini, kalau saya bilang matematika, angkat tangannya, kepalkan jaya. Matematika jaya, 3 kali ya. Matematika jaya, matematika jaya, matematika jaya untuk Indonesia. Dilanjutkan dengan tepuk tangan. Oke, saya ulangi, tak ulangi lagi. Matematika jaya, matematika jaya, matematika jaya untuk Indonesia. Tepuk tangan. Oke, saya ulangi. Sudah siap? Harus semangat. Karena kalian itu penerus bangsa. Oke. Nanti yang menggantikan bu guru-guru di sini. Nanti kalau sudah pensiun, samian sing yang menggantikan. Oke, siap ya? Matematika jaya, matematika jaya, matematika jaya untuk Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, terutama hari ini dan untuk nanti di masa yang akan datang. Jangan dilupakan ya, Ca, nanti karena perkalian pecahan ini akan terus menyertai kehidupan kalian. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.